Langsung kita mulai saja ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Jandri selaku pemateri pada Zoom meeting di pagi hari ini karena telah menyempatkan waktunya untuk mengisi materi mengenai pemahaman terhadap SNI beton struktural. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu partisipan yang telah menyempatkan waktunya juga untuk mengikuti seminar pada pagi hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu sebelum kita mulai seminarnya, kita bisa foto bersama dulu ya. Kepada Bapak Ibu mungkin bisa diaktifkan dulu untuk kameranya. Silakan untuk Bapak Ibu bisa dinyalakan kameranya terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih. Mungkin kepada Bapak Jandri, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Izin share, Bu. Halo, izin share, Bu. Share screen. Oh iya Pak, yang share screen dari saya atau dari Bapak? Dari saya aja, Bu. Oke. Mbak Eka mungkin bisa dijadiin host dulu ya. Ya, terima kasih, Bu. Selamat pagi. Dan salam sejahtera buat kita semuanya. Horas. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jandri Sianipar dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara. Ya, kita mulai, Bu. Pemahaman beton struktural SNI 6680 2016. Izin, Bu, kedengaran nggak? Nampak? Halo? Kedengaran Pak? Jelas Oke. Pak suaranya Pak. Oke. Paparannya nampak ya Pak Yu ya? Nampak. Oke. Jadi sebelum itu apa itu beton struktural? Menurut American Concrete Institute (ASI) atau SNI 6880 2016, beton struktural didefinisikan sebagai beton yang mempunyai kuat tekan minimum 17 MPa atau disetarakan kalau ke PB itu K220. K220 itu di kita tidak ada, yang ada itu K200 atau K250 pada umur 28 hari. Landasan teori untuk beton struktural ini ada SNI 6880 2016 spesifikasi beton struktural, SNI 2847 2019 persyaratan beton struktural untuk gedung, spesifikasi Bina Marga 2010 revisi 3 dan spesifikasi Bina Marga 2018. Di kami di Kementerian PUPR khususnya di Bina Marga untuk pendalaman SNI 6080 dan SNI 2847 itu biasanya kami minta itu 3 hari kerja. Karena untuk mendalam ini pertama kita harus mengetahui karakteristik material, baru kedua mix desain formula, ketiga pelaksanaan pengecoran beton, keempat kualitas mutu beton, kelima itu kita itu diajari SMKK atau K3, baru kita langsung ke yang keenamnya baru ke beton strukturalnya.
Tapi untuk saat ini saya coba mempresentasikan pemahaman beton dulu. Pendahuluan. Beton adalah materi bangunan yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Beton mempunyai pengaruh besar terhadap pembangunan atau konstruksi di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Kata beton dalam bahasa Indonesia itu berasal dari kata yang sama dengan Belanda. Kata konkret dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin concretus, yang berarti tumbuh bersama atau menggabungkan menjadi satu. Sejarah permulaan penggunaan teknologi beton itu dimulai pada tahun 6500 sebelum Masehi di tepian sungai Danube di Lapski Wir, daerah Yugoslavia. Ada catatan bahwa bangsa Assyria dan bangsa Babilonia kuno telah menggunakan tanah liat sebagai semen pengikat. Keterampilan membuat beton kemudian menyebar dari Mesir hingga ke Laut Tengah Mediterania bagian timur. Dan pada tahun 500 sebelum Masehi digunakan di Yunani kuno. Orang Yunani menggunakan komposisi dasar kapur untuk menutupi dindingnya dari bata yang tidak dibakar. Apa itu keunggulan dan kelemahan beton sebagai material bahan konstruksi? Keunggulannya, 1, mudah dalam pencampuran. 2, dapat dibentuk sesuai keinginan. 3, mampu memikul beban tekan yang berat. Nah, di mana kita ketahui bahwa beton itu kuat terhadap tekan, lemah terhadap tarik. 4, tahan terhadap temperatur tinggi. 5, biaya pemeliharaan rendah dan kecil. Kelemahan beton adalah 1, bentuk yang sudah dibuat sulit diubah. Kalau beton tuh kalau sudah kita cor, sudah jadi, bentuknya nggak bisa lagi dirubah. 2, pelaksanaan pekerjaan memerlukan ketelitian yang tinggi. Nah, pelaksanaan beton ini memerlukan ketelitian tinggi seperti 1, kelembapan udara. Kalau kita mengecor beton, apalagi dia mutu tinggi K3 ke atas, itu kelembapan udara juga kita perhatikan. Kelembapan udara, temperatur, vibrasi. 3, memerlukan waktu perawatan yang cukup lama setelah pengecoran. 4, berat isi besar. Berat isinya berat, tinggi. 5, daya pantul suara besar. 6, membutuhkan cetakan sebagai alat pembentuk. 7, kekuatan tarik kecil dibandingkan dengan kekuatan tekan. Inilah kelemahan beton, bahwa dia lemah terhadap tarik, kuat terhadap tekan. Sehingga untuk betonnya, agar dia tarik sama tekannya sama kuatnya, maka kita lakukan dengan beton bertulang atau beton pre-stress. Kapan? Kegagalan setelah beton mengeras sulit dan mahal kalau perbaikan. Jika beton itu sudah gagal, untuk memperbaikan membutuhkan biaya yang sangat besar. Apa itu beton? Beton adalah perpaduan beberapa material seperti semen, pasir, agregat kasar, air, dan aditif. Ini dimix menjadi satu, itulah namanya beton. Jika pasir atau agregat halus tambah semen dan air, kalau dimix itu namanya mortar. Nah, jika pasir tambah air, jika semen tambah air, kalau dimix itu namanya pasta semen atau acian. Semen tambah air namanya pasta. Semen, air, agregat halus namanya mortar. Semen, air, agregat halus, agregat kasar, dan bahan aditif kalau dimix menjadi satu itu namanya beton. Di dalam memix beton itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan, terutama dalam peletakan material. Peletakan material yang benar itu adalah yang duluan dimasukkan ke molen itu adalah agregat kasar, stone atau gravel. Setelah itu masuk pasir. Setelah pasir baru masuk air. Setelah air
baru masuk semen. Nah, jika keempat material ini sudah masuk semua, baru di mix. Mutu beton dalam penggunaan. Mutu beton dalam penggunaan ini saya ambil dari spesifikasi Bina Marga 2010 revisi 3. Mutu beton. Jika dia beton mutu tinggi, itu adalah FC 45 atau setara dengan K500. Biasanya ini kita gunakan untuk beton prategang seperti girder yang panjang, gelagar beton prategang, plat beton prategang dan sejenisnya. Beton mutu sedang itu adalah FC lebih besar dari 20, lebih kecil dari 45 atau setara dengan K200, lebih besar dari K250, lebih kecil dari K500. Biasanya ini kita gunakan untuk plat lantai jembatan, diafragma, keret, gorong-gorong, bangunan bawah jembatan seperti abutmen. Kita tuh di Bina Marga sekarang untuk abutmen jembatan dan lantai jembatan itu kita sudah memakai K350. Beton mutu rendah itu ada dua jenis, satu FC K175 dan di bawah K250. Itu adalah beton mutu rendah. Ini biasanya kita gunakan untuk struktur beton tanpa tulangan seperti beton siklop. Beton siklop itu adalah beton yang digunakan untuk mengisi ruang kosong di fondasi sumuran, trotoar, pasangan batu kosong. Baru yang kedua, beton mutu rendah itu adalah K125 sampai dengan K175. Ini biasanya kita gunakan untuk lantai kerja dan penimbunan kembali beton. Kualitas beton itu tergantung dari bahan pembuatnya. Ini kualitasnya ini sangat tergantung terhadap bahannya seperti agregat kasarnya, agregat halus, airnya. B. Cara menakar atau mencampur. Cara menakar dan campur ini sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Banyak kita jumpai di lapangan cara menakarnya itu misalnya seperti semen dimasukkan tuh dalam bentuk satu sak. Baru pasir dan pasir dengan kerikilnya itu dia campur by volume, sementara semen by berat. Jadi kan itu nggak matching. Jadi kalau cara menakar mencampur itu digunakan satuan yang sama. Kalau semen dia by berat, maka pasir, air dan agregat kasar itu by berat juga. 3. Cara pelaksanaan pekerjaan. Cara pelaksanaan pekerjaan ini itu sangat mempengaruhi mutu beton. Misalnya cara pelaksanaannya kan kalau kita mengecor mempergunakan molen, itu kan tinggi jatuh coran tuh terhadap lantai jembatan tuh kan ada batasannya. Kalau dia tinggi jatuhnya lebih besar dari 1,5 meter, itu tidak diizinkan. Dia yang harus 70 sampai 1 meter tinggi jatuhnya. 4. Itu perawatan. Perawatan beton ini sangat mempengaruhi kualitas beton. Misalnya kalau begitu beton selesai kita cor, itu harus kita lakukan penguringan, curing. Nah, kalau penguringan kita lakukan selama 28 hari, itu beton tuh beton tuh kan panas. Nanti dehidrasi dia, jadi retak rambut. 5. Pemeliharaan. Tahapan pembotonan dan pengendalian mutu. Tahapan pengendalian mutu itu dibagi 3. 1. Sebelum pelaksanaan. Sebelum pelaksanaan pembetonan itu kita lakukan dulu seleksi material. Seleksi material, baru kedua kita lakukan
rancangan campuran. Rancangan campuran ini kita lakukan kalau kita di kami di Kementerian Bina Marga itu rancangan campuran ini biasanya itu dikenal dengan pertama desain mix formula. Desain mix formula itu diterbitkan oleh Balai Jalan dan Jembatan. Balai Jalan dan Jembatan mengeluarkan desain mix formula berdasarkan material yang disampaikan oleh rekanan. Material yang kasih rekanan itu kita bawa ke balai pengujian, nanti mereka akan mengeluarkan JMD namanya, JMD Job Mix Design. Setelah Job Mix Design keluar, Job Mix Design ini kan sudah dapat proporsi materialnya Pak, berapa pasir, berapa air, berapa semen, berapa kerikil. Nah, inilah kita aplikasikan di batching plan rekanan. Nah, setelah kita aplikasikan batching plan rekanan, nanti itu keluar jadi JMF, Job Mix Formula. JMF inilah yang akan dipergunakan dan diawasi oleh konsultan di batching plan. Dua, saat pelaksanaan itu ada penakaran. Penakaran itu apakah dia dalam berat atau volume. Baru yang dalam berat, baru pencampuran transportasi, uji kelayakan seperti apa, walkability, pembuatan benda uji, pemadatan, finishing. 3, setelah pelaksanaan itu perawatannya. Inilah tahapan pembetonan. Kalau sudah kita laksanakan, kita harus merawat, kita curing. Komposisi campuran beton. Nah, komposisi campuran beton berdasarkan JMD yang kita rangkum, itu air biasanya kurang lebih dari 10%. Semen itu kurang lebih dari 15%. Agregat halus kurang lebih dari 35%. Agregat kasar itu kurang lebih 40%. Baru tambah bahan aditif bila diperlukan. Pemilihan material atau pemeriksaan material secara visual itu pertama kan pemilihan material itu kan secara visual dengan menggunakan tata cara atau peralatan laboratorium. Hasilnya adalah untuk mengetahui mutu bahan yang akan digunakan. Baru untuk perhitungan rancangan campuran. Material-material ini seperti pasir, agregat kasar, itu kan sudah kita ketahui pengujiannya, kita harus melakukan uji abrasi, baru gradasi itu kita lakukan mix sehingga nanti dapat diketahui lah berapa proporsi semen, air, dan agregat kasar. Air, mutu air berpengaruh terhadap mutu mortar dan berpengaruh terhadap pengikatan setting time. Air ini sangat mempengaruhi untuk pengikatan setting time. Air yang bagus itu adalah air yang dapat diminum. Jadi kalau kita menggunakan lumpur, itu initial setting time-nya lama. Biasanya kan beton yang bagus itu initial setting time-nya antara 25 menit sampai 30. Itu sudah terjadi initial setting time. Jenis-jenis pengujian air, yaitu pH, rasa, bau, bahan tersuspensif, bahan padat, kadar minyak, biokarbonat, ion sulfat, ion klor, dan ion maksimum. Nah, kalau sesuai dengan spesifikasi Bina Marga, pH air itu antara 4,5 sampai 8,5. Ini pengaruhnya terhadap beton adalah perubahan sifat semen. Nah, kalau di bawah ini itu nanti dia ke beton tuh dia pengaruhnya perubahan sifat semen, hidrasi, kekuatan. Benda padat itu 2000 ppm per persen per milium. Ini 2000 ppm itu per sejuta. ppm itu kan per sejuta. Itu pengaruhnya terhadap semen adalah pengikatan yang pengaruh sehingga mengurangi kekuatan beton. Bahan tersuspensif itu maksimum 2000 ppm sama dengan bahan padat. Bahan organik itu 2000 ppm pengaruh terhadap
beton sama seperti bahan padat. Minyak itu diizinkan maksimum 2% dari berat semen. Nah, jadi kalau berat semennya 200, 2% dari itulah minyak yang diizinkan dalam beton. Ion sulfat maksimum 10.000 ppm. Pengaruhnya adalah pengikatan, mengurangi kekuatan beton, durability, dan korosi. Nah, ion klorida itu 20.000 ppm. Pengaruhnya terhadap mutu beton itu pengikatannya berkurang, mengurangi kekuatan beton, durability, dan korosi. Jenis-jenis semen. Jenis-jenis semen itu ada semen PVC, itu Portland Pozzolan semen. Itu seperti semen Gresik, semen Padang, semen Bima. Baru yang kedua semen PCC, Portland Composite Semen. Seperti semen merah putih, semen 3 roda itu jenisnya PCC. Menurut SNI 032834/2002, jenis semen itu tipe-tipe semen ada sampai 6. Tipe 1 PC itu digunakan untuk yang tidak ada serangan sulfat. Nah, jika dia tidak ada serangan sulfat, kita menggunakan tipe 1. Tipe 2, nah itu untuk beton yang memerlukan panas hidrasi lebih rendah dari panas semen tipe 1. Kalau panas hidrasi yang mau kita inginkan lebih rendah dari tipe 1, kita gunakan CP2. Kalau CP3, PC pembuatan beton yang memerlukan pengerasan lebih cepat, kekuatan awal yang tinggi, dan panas yang 50% lebih besar dari tipe 1. Biasanya kita gunakan di lapangan tuh untuk pekerjaan jembatan, itu kita pakai semen tipe 3 biar cepat dia mengeras. Semen tipe 4 itu adalah beton masif yang luas dan besarnya memerlukan panas hidrasi kurang 45% dibandingkan tipe 1. Kekuatan biasanya dicapai dalam waktu yang lama. Seperti tipe 5, pembuatan beton yang memerlukan ketahanan terhadap pengaruh sulfat yang tinggi. Kalau untuk pengaruh sulfat yang tinggi, kita menggunakan semen tipe 5. Ini adalah perkiraan nilai kuat tekan beton di umur 28 hari berdasarkan jenis semen dengan pas itu adalah faktor air semen 0,5. Jenis semen misalnya semen tipe 1, semen tipe 1, 3, 2, dan 5. Kalau agregat kasarnya itu ada 2, batu yang tak dipecah. Itu batu yang tak dipecah itu seperti batu koral, batu guli. Batu pecah itu adalah batu kerikil. Kalau dia tipe ya batu tak dipecah, kekuatan semennya di umur 28 hari itu 33 MPa dengan benda uji silinder. Kalau batu pecah, kekuatan tekannya di umur 28 hari itu 37 dengan silinder. Kalau semen tipe 3, kalau dia batu pecah, itu kekuatan tekannya di 53 hari dengan uji kubus, atau kalau dia uji silinder 44 MPa di 24 hari. Kan bisa kita lihat bahwa semen tipe 3 itu kekuatan tekannya lebih tinggi dari tipe 1. Bahan tambahan atau bahan pembantu admixtur. Bahan berupa bubukan atau cairan yang dibubuhkan ke dalam campuran beton selama pengadukan dalam jumlah tertentu untuk mengubah sifatnya. Bahan tambahan kimia dalam bentuk bubuk harus diukur dengan massa. Bahan tambahan kimia berbentuk cair harus dalam massa atau volume. Bahan tambahan dalam massa atau volume dengan ketelitian lebih kurang 3% dari berat total yang diperlukan, atau ditambah atau dikurangi jumlah atau dosis yang diperlukan untuk 50 kg.
semen hidrolis di mana lebih besar sesuai dengan SNI 4433 2016. Tipe-tipe bahan tambahan. Kalau accelerating itu untuk mempercepat waktu ikan. Accelerating itu kalau kita pakai accelerating dia initial time-nya lebih cepat. Retarding ini untuk memperlambat waktu ikan. Biasanya retarding kita gunakan di motor molen ya, truk molen yang jarak angkutnya antara Beijing Pen ke lokasi pekerjaan itu sekitar 50 ke 100 kilo ya, kita pakai retarding. Normal water reducing, mengurangi jumlah air campuran dengan konsistensi yang ditetapkan. Accelerating water reducing itu mengurangi jumlah air campuran dengan konsistensi yang ditetapkan serta mempercepat pengikatan. Retarding water reducing mengurangi jumlah air campuran dengan konsistensi yang ditetapkan serta memperlambat pengikatan. Supervisor itu mengurangi jumlah air dengan konsistensi yang rendah. Air retained membentuk gelombang udara dalam bentuk campuran. Agregat yang penting dalam agregat ini adalah pengambilan sampel. Baru agregat mempunyai tipikal sifat rata-rata agregat. Mutu dan kondisi agregat berpengaruh terhadap sifat. Agregat itu sangat berpengaruh terhadap kekuatan, lekatan, bonding, kawetan. Agregat merupakan butiran material alami yang berfungsi sebagai bahan pengisi dalam campuran mortar atau beton. Menempati sebanyaknya kira-kira 70% dari volume beton. Agregat sangat berpengaruh terhadap sifat-sifat mortar, beton, sehingga agregat merupakan bagian penting dalam pembuatan beton. Klasifikasi agregat. Klasifikasi agregat ini kalau lihat dari ukurannya itu dibagi 3. Pertama agregat halus, agregat kasar, dan agregat campuran atau gabungan. Agregat halus adalah agregat dengan ukuran butir yang lewat saringan nomor 4 dan dapat berupa pasir, alam, atau batu pecah dengan butiran kurang dari 5 mili. Agregat kasar adalah agregat dengan ukuran butir yang tertahan di saringan nomor 4 dan berupa kerikil atau batu pecah dengan ukuran butir lebih besar dari 5 mili. Ini adalah tipe agregat halus. Kalau grafik nomor 1 ini itu adalah agregat halus yang kasar. Kalau dia kasar, ini adalah amplopnya. Amplop ini kan kita ambil dari SNI. Nah, jika nanti kita amplopnya ini ke dalam amplop ini, jika berada di dalam ini, itu nama dia jenis agregatnya kasar. Jika amplop nomor 2 itu agregat halusnya sedang. Amplop nomor 2 ini sedang. Jika di agregat nomor 3 yang ini itu agregat halusnya itu halus. Pasirnya beragregat halus. Yang grafik nomor 1 ini agregat halusnya kasar. Grafik nomor 2 agregat halusnya sedang. Dan yang ketiga, ini agregat halusnya kasar. Agregat kasar itu gradasinya ada 3. Ada 1 gradasi menurus, well graded, bentuknya seperti ini. Agregat senjang, gap graded itu adalah bentuk seperti ini. Yang tidak ada itu yang 2 di atas ini ya. Gradasi 2 yang di atas itu tidak ada. Dan agregat seragam uniform graded bentuknya seperti ini, sama semua. Jika kita lihat kalau dia well graded ini, kalau di mix dia akan membentuk seperti ini. Semua rongga-rongga udara itu terisi sama ukuran agregat itu. Jadi kalau yang seperti ini gradasi buruk. Nah, inilah bentuk gradasi buruk. Ini rongga udaranya banyak. Dan ini ada gap graded ini
gradasi senjang. Jadi bentuk-bentuk agregat kasar itu ada rondit, bulat, irregular itu tidak berbentuk, tidak ukuran bentuknya tidak teratur. Angular itu dia berbentuk sudut. Berarti dia berbentuk sisik, kalau biasanya itu berbentuk memanjang. Pengujian kualitas agregat dalam pencampuran beton. Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan pengujian agregat. Kalau untuk agregat kasar itu pengujian dengan KU San Los Angeles test itu maksimum 40%. Nah, itu maksimumnya 40%. Kalau di atas 40%, biasanya itu kita tidak pakai untuk dalam mix desain formula. Kalau dia seperti kadar lempung, itu kalau agregat halus maksimum itu 3%, agregat kasar 2%. Kalau dia kotor, itu dia. Nah, itu untuk pengujian kualitas, dan ini adalah ketentuan gradasinya. Ketentuan gradasi yang kita gunakan dalam pembetonan. Ini saya ambil dari spesifikasi 2018 revisi 2. Ini ukuran saringan, ini dia cm, ini untuk milimeter, ini agregat halus, dan ini adalah agregat kasar. Agregat kasar. Kalau kita contohnya, kalau kita mempergunakan agregat kasar ukuran 50,8 mm di saringan, di ukuran ini maksimumnya kalau pakai mempergunakan ukuran materialnya 37,5 mm itu dia di 50-100. Nah, range-nya inilah ini yang kita gambarkan tadi di amplop, range-nya ini. Jadi pas kita gradasi material itu kita masukkan ke range-nya ini, masuk enggak ke dalamnya. Nah, yang paling penting adalah ini Bapak Ibu sekalian, dalam pemilihan agregat kasar. Agregat kasar dipilih sedemikian rupa sehingga ukuran agregat tidak melebihi 3/4 dari jarak bersih minimum antar baja tulangan. Contohnya seperti ini. Kalau antar baja tulangan itu bersihnya antara tulangan 1 ke tulangan 2, kita katakan tuh katakanlah itu 19 mm. Jangan kita gunakan agregat maksimumnya itu yang 25,4 mm. Kalau kita gunakan, berarti dia tidak bisa menutupi tulangan tersebut. Jadi selimut betonnya nggak tercapai, agregatnya tertahan di tulangan. Makanya di sini diizinkan tidak boleh melebihi 3/4 jarak bersih minimum antara tulangan. Atau dengan acuan. Nah, kalau jarak acuannya itu kan biasanya kan selimut beton itu kan 5-7 cm. Nah, jadi jangan dipilih agregatnya yang lebih besar dari 5 cm. Nanti dia nggak bisa menutupi tulangan, selimut betonnya nggak tercapai. Ini dapat kita lihat berdasarkan pengujian yang dilakukan negara lain. Itu semakin kecil nilai abrasi, semakin tinggi berat jenis. Karena dia makin padat, semakin kecil nilai abrasi, semakin tinggi berat jenis, dan semakin kecil penyerapan air. Dan porositasnya semakin kecil. Nah, inilah dapat saya simpulkan berdasarkan pengujian yang dilakukan di negara lain dengan Los Angeles test. Kalau abrasi agregat kasar itu semakin kecil, dia nilai berat jenisnya semakin tinggi. Dan penyerapan air dan porositasnya itu semakin rendah. Nah, ini tipe agregat kasarnya yang kita masukkanlah dia ke dalam amplop yang sesuai dengan spesifikasi tadi. Kalau hasil agregat kasar atau gabungannya dia mengarah di amplop A, berarti dia halus. Kalau dia di amplop B, dia itu sedang. Kalau dia di dalam
range amplop C itu kasar. Ini dia gradasi gabungan kalau ukuran agregat kasar maksimumnya 20 mm. Ini adalah contoh pengujian lumpur. Contoh pengujian lumpur sesuai SNI 03 4142 1 tahun 1996. Boleh dibaca Bapak Ibu. Ini dia jenis uji lumpur yang diizinkan sesuai dengan spesifikasi. Supaya kau jangan sibuk, jangan biarkan orang itu datang peserta barista itu di jam pagi. Penyimpanan agregat halus dan agregat kasar. Peserta barista jam. Penyimpanan agregat halus dan agregat kasar. Penyimpanan dan penanganan agregat halus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pemisahan. Timbunan agregat halus harus dibangun per lapis dengan ketebalan seragam. Dalam penimbunan agregat halus itu dia ditimbun dengan tebal yang seragam. Baru timbunan tidak boleh membentuk kerucut. Nah, jadi kalau timbunan itu berbentuk kerucut kita buat, dia akan terjadi segregasi. Bahan agregat halus diambil secara mendatar, lapis demi lapis. Mutu beton itu dipengaruhi oleh semen, agregat halus, agregat kasar, air, dan bahan tambahan. Ini mutu beton itu akan dirancang dengan proporsi tertentu, yaitu yang kita kenal dengan desain mix formula. Kriteria mutu beton itu ada 3. 1, workability. Workability itu adalah adukan beton segar harus mudah dikerjakan. Ya, mutu beton itu harus mempunyai workability kalau mudah dikerjakan. Kedua, mempunyai kekuatan. Baru yang ketiga, mempunyai durability. Kriteria mutu campuran beton segar workability, beton mudah dikerjakan tanpa kehilangan keseragaman campuran sah, pencampuran, pengangkutan, pengecoran, pemadatan, dan finishing. Workability ini itu sangat dipengaruhi dengan selam. Nah, seperti ini, selamnya berapa? Nah, nilai selam ini dapat kita ketahui dari job mix formula tersebut yang diterbitkan oleh Balai Pengujian. Nilai selam ini sangat mempengaruhi terhadap jumlah air, tipe agregat dan gradasi, halusan semen, bahan tambahan, waktu, suhu, dan penguapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi workability: 1, jumlah air yang digunakan. 2, tipe agregat dan gradasi. 3, rasio air semen. Ini yang dikenal dengan faktor air semen fast. Rasio agregat kasar dan halus. Kehalusan semen, penggunaan bahan tambahan, waktu, suhu dan aditif, air, proses filtrasi. Ini adalah selam. Ini cara pengambilan selam. Pertama, kerucutnya itu kita bentuk seperti gambar ini. Setelah kerucutnya itu bentuk, baru kita isilah beton segar tadi ke kerucut ini sepertiga. Sepertiga kita isi, baru kita kerucut sebanyak 25 kali, baru isi lagi sepertiga. Dikerucut 25 kali, diisi lagi sepertiga. Setelah itu baru diangkat, selamnya ini kita balikkan, baru kita ambil rollnya, kita ukur ketinggiannya. Jadi nilai selam itu adalah ketinggian dari roll ini terhadap beton segar yang jatuh. Itulah nilai selam. Peralatannya ya seperti lap kain basah, papan, dudukan, sendok semen, batang penusuk, kerucut Abrams, penggaris besi. Itulah peralatan yang menggunakan selam.
Ini. Jadi kalau saham yang bagus itu dia seperti poin 3, poin C. Inilah saham yang bagus. Yang kolaps ini saham-nya itu biasanya kalau kita di lapangan itu langsung kita reject mulainya. Kalau dia langsung kolaps. Kalau ini dan dia terhadap apa saham yang seperti ini yang poin B itu kita reject karena dia kan tipe saham geser. Udah runtuh dia di setengah. Ini nggak biasanya homogenitasnya nggak terjamin campurannya. Ini biasanya A dan B ini kalau kita di lapangan ini molenya itu kita reject. Ini contohnya pengambilan saham. Durability ialah beton harus mampu mempertahankan kondisi kekuatannya dalam rentang waktu yang tertentu. Nah, durability ini kan beton itu sampai umur rencana struktur. Nah, harus mampu dia. Contohnya, kalau kita dalam pekerjaan jembatan, umur jembatan itu dia, kalau jembatan biasa 50 tahun, jembatan khusus itu 100 tahun. Jadi kalau dia di dalam sebelum 50 tahun betul sudah kita lihat ada retak-retak, ada keropos-keropos, itu dia tidak nggak bisa mempertahankan kekuatannya, itu durability-nya rusak. Faktor-faktor yang mempengaruhi durability itu adalah lingkungan, ya kan? Contohnya kalau dia di pinggir laut itu kan lebih cepat dia korosi tulangannya. Iklim, zat-zat kimia tertentu dalam beton, permeabilitas beton. Beton yang tidak kedap air atau udara itu lebih memungkinkan tidak mencapai durability yang diharapkan. Nah, kalau dia tidak kedap air, itu durability-nya rendah. Faktor-faktor kegagalan beton. 1, beton terlalu encer. 2, kurang padat. 3, cuaca saat pengecoran. 4, kurang perawatan. Pengendalian durability ini dapat dilakukan dengan kuat tekan minimum, faktor air semennya maksimum, kadar semen minimum, pemakaian adimix yang sesuai. Ini faktor air semen. Dalam penentuan faktor air semen ini, kita harus mengetahui dulu kondisi lingkungan dan jumlah semen dalam per meter kubik. Contohnya, kalau keadaan keliling pasar kita ngecor itu non korosif dan jumlah semen minimum yang dibutuhkan itu 275 kg per kubik, itu faktor air semennya 0,6. Nah, di keadaan lingkungan yang korosif, jumlah air semennya jumlah semennya dalam per meter kubik itu 325, maka faktor semennya 0,5. Ini sangat menentukan durability dan workability. Kekuatan beton pada umur tertentu, itu kekuatan beton itu dapat kita ketahui dari pengujian kuat tekan. Pengujian kuat tekan itu bisa dalam bentuk sampel-sampelnya dalam bentuk kubus 15 kali 15 dan bisa dalam bentuk silinder. Standarnya itu adalah kubus 15 kali 15. Mutu beton itu sangat mempengaruhi kekuatan. Beton harus memiliki kekuatan minimum menahan beban yang direncanakan. Kekuatan yang disyaratkan. Jadi kalau kita dalam merencanakan beton, terlebih dahulu kita harus mengetahui mutu berapa yang mau kita desain. Contohnya K berapa, K300, K400, atau K500. Dari mutunya ini, itulah yang akan kita capai nanti dari hasil geometris formula yang kita buat. Di sini dapat dilihat, jika umur beton itu 28 hari,
itu kekuatannya sudah 100, sudah 1. Nah, jadi kalau 28 hari, itu umur 28 hari, dengan perawatan 28 hari, itu kekuatan betonnya sudah 100. Sudah jembatan tersebut sebenarnya sudah kita izinkan untuk di open traffic. Nah, ini dapat kita lihat faktor air semen. Jika faktor air semennya makin besar, kekuatannya makin rendah. Nah, kan bisa kita lihat nih, jika faktor air semennya makin besar, itu kekuatannya makin rendah. Ini adalah grafik kalau perawatan beton. Kalau perawat A itu adalah grafik A, itu perawatan beton 28 hari full. Jika perawatan betonnya atau curing betonnya itu 28 hari full, itu kekuatannya 100%. Nah, jika B itu 7 hari, kekuatannya di bawah dari grafik A. Begitu juga dan selanjutnya. Makanya kita tuh di lapangan dalam merawat beton itu seperti jembatan apa itu kita lakukan 28 hari, kita siram terus selama 28 hari. Ini untuk konversi kekuatan beton. Kalau dia 3 hari, kekuatan beton itu harus 0,4% dari yang kita rencanakan. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan jika pengecoran beton dilakukan pada cuaca panas. 1. Timbunan persediaan agregat dilindungi dari sinar matahari. Agregat-agregat yang di stockpile itu harus kita tutupi. Agregat disiram air secara periodik. Nah, jadi kan dalam mendesain agregat itu kan dalam keadaan SSD, keadaan basah permukaan. Jadi kalau di lapangan tuh nggak ada siram setiap hari, berarti kan udah nggak sesuai dengan desain. Air campuran dijaga sedingin mungkin dengan cara menyimpan di dalam tangki. Pada daerah yang panas mungkin diperlukan es pada air campuran. Penggunaan semen yang panas sedapat mungkin dihindari. Pengecoran tidak boleh dilakukan bila mana tingkat penguapan melampaui 1 kg per meter kuadrat per jam. Inilah dia yang saya bilang kalau beton dalam pengecoran beton itu memerlukan ketelitian tinggi. Karena pengecoran tidak boleh kalau penguapan yang terjadi di sana itu melebihi dari 1 kg per meter kuadrat per jam. Nah, pelaksanaan pembetonan. Secara umum pelaksanaan pembetonan mencakup penakaran material, pencampuran, pengangkutan, pengecoran, pemadatan, pengerjaan akhir finishing, perawatan curing. Penakaran campuran, inilah dia penakaran campuran, semua bahan beton, air, semen, agregat dasar dan harus ditakar atau diukur dengan cara penimbangan baik berat atau baik volume untuk mencapai mutu. Perbandingan takaran komposisi campuran sangat penting dalam menentukan mutu beton. Nah, ini banyak kali Bapak Ibu yang kita jumpa di lapangan, seperti kita pas saat mengawasi pekerjaan pembetonan tuh, terkadang penakaran itu nggak sesuai. Contohnya, dia masukkan semen tuh 1 ember, sementara pasir dan agregat dasarnya itu dia sampai 10 yang dari 10 centongan yang dibuatnya dari apa tuh, sehingga takaran ini nggak tercapai. Yang susahnya kalau ini sudah jadi mutunya nggak dapat, nah itu yang susah. Nah, kalau secara spesifikasi jika mutunya tidak dapat itu di reject dan diganti. Nah, itulah kesusahannya di kita, dilema di lapangan.
Pengecoran harus sedemikian sehingga tidak menimbulkan segregasi. Nah, yang tinggi jatuh beton ke dalam cetakan itu tidak melebihi dari 150 cm. Nah, ini Bapak Ibu, tinggi jatuh beton ke dalam cetakan, nah itu tidak melebihi dari 150. Nah, kalau kita di spesifikasi 2018 revisi 3 itu tidak boleh lebih dari 70. Dia disarankan di range 70 ke 100. Bapak Ibu. Kecepatan pengecoran harus sedemikian rupa sehingga beton masih dalam keadaan kondisi plastis. Beton lama yang akan disambung dengan beton baru harus dikasarkan, dibersihkan, dan dilapiskan bonding. Nah, kalau kita seandainya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau nyambung beton lama, itu sambungan di beton lama dengan beton baru pertama itu harus kita kasarkan dulu. Kita bersihkan, kita kasarkan, kita kasih bonding agent. Itu dari Sika biasanya, baru kita cor. Dan dia tidak boleh langsung dicor gitu, nanti dia beton lama dengan beton baru nggak nyambung. Perawatan beton dimulai setelah terjadinya waktu pengikatan awal initial set atau warna beton sudah berubah menjadi beton keras. Apabila digunakan ready mix, perhatikan kapasitas daya pemompaan, kelecekan beton serta pengiriman beton. Pemadatan. Pemadan dengan vibrator itu sangat menentukan bentuk dan kekuatan beton. Ini kan dapat kita lihat gambarnya. Kalau dia pemadatannya bagus, bentuknya akan mulus. Kalau yang di kanan ini, dia bentuknya nggak beraturan dan poros. Ini adalah vibrasinya terlalu banyak atau tidak ada vibrasi. Pemadatan beton. Pemadatan beton adalah kegiatan menghilangkan udara yang terjebak dalam beton serta penusukan dengan pemetaran. Pemadatan dilakukan segera setelah beton dicor atau dalam bentuk plastis. Tidak boleh dilakukan setelah beton sudah masuk dalam fase setting. Kalau betonnya sudah terjadi setting time, itu nggak boleh lagi kita padatkan. Tujuan pemadatan adalah menghasilkan beton yang kuat dan tahan lama, menghasilkan permukaan beton yang halus. Pemadatan terlalu lama harus dicegah untuk menghindari atau mengumpulnya kerikil di bagian bawah, segregasi. Inilah apa kita lihat Bapak Ibu, kalau dia pemadatan itu gunanya adalah untuk menghilangkan udara yang terjebak dalam campuran. Kalau air void-nya semakin tinggi, ini air void semakin tinggi, kekuatannya dia rendah. Kalau air void-nya semakin rendah, itu kekuatan strength-nya beton itu makin tinggi. Cara perawatan yang paling penting curingnya. Cara perawatan itu ada beberapa jenis. Pertama bisa dengan lapisan pasir yang dibasahi dengan tebal yang tidak kurang dari 5 cm, ditaruh di atas permukaan beton. Nah, jadi misalnya kalau lantai jembatan itu sudah selesai kita cor, itu ada beberapa cara. Pertama ada lapisan pasir, kita kasih hampar dulu lapisan pasir di atasnya itu setebal 5 cm, baru yang kita siram. Kedua bisa dengan permukaan beton ditutup dengan karung yang dibasahi. Nah, jadi beton itu kita tutupi dengan goni itu kita basahi. Ketiga bisa menggunakan lapisan kuring kompon. Nah, biasanya kita di lapangan itu pakai kuring kompon dengan geotekstil. Kita tutupi beton itu dengan geotekstil itu yang kita sirami.
Keempat, bisa digenangi dengan air di atas plat beton dengan terlebih dahulu membuat tonjolan tanah liat di sekeliling daerah yang akan digenangi. Nah, bisa juga dia dengan apa? Membuat benteng bendungan di pinggir-pinggir beton tersebut, baru kita kasih air. Baru bisa dengan penguapan. Kalau penguapan itu biasanya dengan beton perat cetak. Akibat kesalahan pada pelaksanaan beton itu bisa mengakibatkan segregasi, bleeding, retak, kropos. Segregasi penyebabnya adalah A. Pembatasan selam yang terlalu rendah. B. Gradasi yang kurang memadai. C. Berat jenis agregat kasar terlalu tinggi dibandingkan agregat halus. Jumlah agregat halus terlalu sedikit. Tinggi jatuh pemecoran terlalu tinggi. Penggunaan air pembetar terlalu lama. Itulah yang menyebabkan segregasi. Bleeding. Bleeding adalah kecenderungan air untuk naik ke permukaan pada saat beton baru dipadatkan. Penyebabnya ini adalah campuran beton terlalu basah. Jadi campuran beton terlalu basah ini terlalu banyak air. Pemadatan yang berlebihan. Nah, ini vibratornya pas kita memadatkan menggunakan vibrator yang kelamaan. Rancangan campuran beton yang kurang baik. Nah, ini JMD-nya yang kurang bagus atau DMF-nya. Adanya penambahan air pada saat pemecoran beton. Nah, ini selalu terjadi di lapangan, Bapak Ibu. Dia beton tuh biar mudah dikerjai, itu rekanan itu nambah air terus. Nah, ini adalah untuk mengetahui kekuatan beton. Kemudian bisa pakai kubus, ini tipe kubus. Kuat tekan beton itulah adalah gaya per luas penampang. Di mana gaya dalam bentuk kilogram dalam penampang ini. Inilah yang kita uji Bapak Ibu. Nah, jika kuat tekan betonnya tercapai sesuai dengan yang disyaratkan, maka pekerjaan itu dapat kita terima. Nah, ini kuat tekan beton, kalau silinder itu sama dengan ini, dia FC adalah gaya bagi luas penampang. Ini untuk rumus kuat tekan beton. Yang ini adalah kuat tekan beton karakteristik. Yang kita bayar itu sebenarnya bukan kuat tekan beton hancur, dia beton karakteristik. Jadi beberapa sampel itu kubus silinder itu atau kubus itu kita uji tekan. Nah, yang kita dapat itu adalah kuat tekan hancur. Jadi kuat tekan karakteristik itu adalah kalau dia FC-nya di bawah 35 atau sama dengan 35, itu ada dua persamaan di sini. Kalau dia dalam bentuk SI, standar internasional, kuat FC aksen CR, itu artinya kuat tekan beton karakteristik atau kuat tekan rata-rata itu adalah kuat tekan beton ditambah 1,34 S. Ya, 134 S ini, S adalah standar deviasi. Standar deviasi itu kita peroleh dari sampel yang diuji. Jadi inilah kita cari jika dia FCR-nya yang terjadi itu lebih kecil dari kuat tekan beton karakteristik yang kita rencanakan, maka beton tersebut kita dapat kita terima. Kuat lentur beton. Ini juga ada kuat lentur beton Bapak Ibu sesuai dengan SNI 4431-1997. Kemampuan beton yang diletakkan pada dua perletakan untuk menahan gaya dengan arah tegak lurus sumbu benda uji. Sampai benda uji itu
patah itu seperti ini, Bapak Ibu. Ini ada 2 tumpuan beton itu kita buat, itu kita letakkan, kita kasih gaya P/2 di ini dia ini kan seperempat, ini kan sepertiga di DD. Jadi kita kasih gaya, kita harus mengetahui berapa kuat tekan lentur balok tersebut. Nah ini dia contohnya. Kuat tarik belah. Ini adalah tes beton yang akan kita lakukan. Kuat tarik belah, harus skema pengujiannya, baru modulus elastisitasnya. Nah, setelah itu terakhir mutu. Hindarilah penolakan pekerjaan setelah produk terpasang. Ini harus kita hindari. Caranya, awasi setiap pekerjaan sesuai dengan spesifikasi. Terakhir, mau lihat. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Baik Pak Jandri, terima kasih atas materi yang diberikan. Silakan Bapak Ibu partisipan yang ingin bertanya. Boleh ya langsung on mic atau melalui chat juga bisa. Nanti saya bantu bacakan. Silakan. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Mungkin sambil menunggu partisipan lainnya bertanya, dari saya dulu ya Pak ya. Ada yang ingin saya tanyakan sih Pak, terkait tadi pemaparannya Pak Jandri ya, untuk beton itu kan terdiri dari beberapa komponen ya Pak ya. Salah satunya itu kan tadi kan ada air, ada semen, dan lain sebagainya. Nah, mungkin tadi saya kelewat ya Pak, yang saya ingin tanyakan itu kalau semisal kan setiap komponen itu ada komposisinya ya Pak, tadi sudah dijelaskan berapa persen. Ya Bu. Nah, kalau misalkan nih Pak, dalam pencampuran itu kita istilahnya ada kelebihan air gitu Pak. Nah, itu apakah ada pengaruhnya nanti ke beton yang dihasilkan gitu? Semisal lebih dari 10% dalam pencampuran tersebut. Terima kasih Pak. Iya Bu, betul. Kalau dia kelebihan air, itu akan mempengaruhi kekuatan beton Bu. Jadi akan bleeding. Itu dapat kita lihat di grafik, grafik. Nah, ini Bu, dapat kita lihat di grafik ini Bu. Kalau kita melebihi mencampur air itu melebihi dari yang kita desain, itu akan meningkatkan faktor air semen. Artinya lebih tinggi dari semen. Di sini nih, berdasarkan pengujian yang dilakukan di balai, saya bikin grafiknya. Jika faktor air semen terlalu tinggi, maka mutunya lebih rendah. Bisa ya Ibu lihat Bu. Jika faktor air semennya tinggi, mutu atau kekuatan dari betonnya rendah. Karena dia sudah tidak sesuai dengan yang kita desain. Intinya kan semua material ini air, pasir, agregat kasar, semen, itu kan kita uji dulu. Kita uji, baru nanti kan dapat ini mutunya. Dari mutunya ini akan kita desain. Desain nanti dapatlah dia proporsi campuran. Kalau air semennya terlalu tinggi,
apa efeknya ke beton? Pertama, beton itu akan bleeding, Bu. Bleeding, airnya naik ke atas, baru permukaannya nggak smooth, berlubang-lubang. Kalau di airnya sudah menghilang, permukaan beton itu. Dan kekuatannya akan jadi rendah. Bisa ditangkap, Bu? Oh ya Pak, ya Pak ya, paham paham. Mungkin ini Pak, kalau tadi kan untuk air ya Pak. Nah kalau semisal untuk seperti pasir itu Pak, pasir kan ada kandungan organik di dalamnya ya Pak ya. Iya. Nah itu gimana Pak pengaruhnya ke beton tuh gimana? Apakah ada pengaruhnya? Itu sangat ada, Bu. Bisa dilihat di sini, Bu. Bentar ya. Halo, bisa lihat, Bu? Ini Ya di sini, Pak, sudah Pak. di sini dapat kelihatan, Bu. Kalau dia kadar kadar lempungnya lebih dari yang disyaratkan. Nah, contohnya pasir itu kan yang kita izinkan 3%. Nah, kalau lebih dari persen, ini akan mempengaruhi bonding, pengikatan. Pengikatannya dia akan lama, pengikatan beton. Sementara pengikatan beton yang akan lama, baru kedua pemakaian dan mempengaruhi kekuatan dari beton, Bu. Halo, gimana, Bu? Baik Pak, sudah Ah, paham Pak. Ya, sebenarnya gini, Bu, untuk agar kita dapat mendalami beton struktural ini, kalau kayak di kami, itu BIMTEK-nya itu, Bu, di kami Kementerian PUPR itu 3 hari full, Bu, 3 hari kerja, karena kita semua mengetahui dulu karakteristik material, kualitas material, baru proses pencampurannya, membuat desain mix formulanya, baru pelaksanaannya, baru K3. Dalam ini kan ada K3-nya, Bu, karena dia dalam bentuk pekerjaan struktur, K3 konstruksi atau SMKK, baru lari terakhirnya barulah kita ke beton strukturalnya. Jadi kan ini kan perlu kita ketahui juga karakteristiknya, kayak kadar lumpurnya berapa. Kalau seandainya kadar lumpur itu melebihi, apa efek sampingnya, gitu. Ini bisa sehari, biasanya kami di kementerian itu 3 hari full. Baik Pak. Iya, kenapa Kak? Mungkin kalau dari saya cukup. Untuk Bapak Ibu partisipan lainnya, mungkin ada yang ingin bertanya bisa langsung on mic atau melalui chat juga boleh. Halo, Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. halo, Iya, Ibu bisa dengar masuk, suara Bu. saya? Ya, Ya, selamat siang Pak. silakan. Saya dari PT Deborah Jaya Perkasa Pak ya. Saya kebetulan saya juga kontraktor perusahaan saya. Jadi saya mau tanya Pak, ini kan kadang-kadang kan klien saya itu minta untuk betonnya itu pakai bata merah Pak. Sementara kalau untuk di Batam itu untuk kita supaya bata merah itu sedikit ya Pak ya. Jadi saya kadang menawarkan bukan mata merah, tapi itu apa ya namanya di Batam itu kayak kayak coran gitu loh, Pak. Yang yang putih yang biasanya itu kita bikin dari semen, dari pasir gitu, beton gitu loh, Pak.
Tahu kan Pak ya? Apa yang maksud saya? Halo? Halo, gimana Bu? Gimana? Gini, saya mau tanya untuk dindingnya, untuk dinding bangunan Dinding. ini ya, Ya. sebenarnya lebih kuat pakai bata merah atau pakai bata yang bukan merah itu loh Pak, batu yang kayak yang coran itu. Apa ya, kalau di Batam itu kebanyakan bangunannya itu bukan bata merah gitu. Kayak perumahan-perumahan sekitaran Batam. Yang saya mau tanyakan kalau untuk dinding kita bangun lebih baik pakai bata merah yang lebih kuat dan kokoh atau pakai eh, kami bilang di Batam ini bukan bata merah, tapi yang warna putih itu Pak, kayak blok-blok gitu. Yang saya lihat prosesnya itu dari pasir, semen, kemudian dibentuk, menggantikan bata merah. Khusus Batam gitu Pak. Sebenarnya lebih kuat. Iya, kalau Batam itu kalau kita mau cari bata merah itu susah Pak. Jadi mereka itu di pabrikan ini biasanya saya ambilnya jadi bukan bata merah, tapi kita bilang itu eh, blok gitu. Blok, tapi dia bukan warna merah, warna putih. Yang saya tahu tuh campurannya cuma dari pasir sama Kayak PVC blok Bu ya? ya kayak blok gitu Pak. Gitu. Kalau di Sumatera atau di tempat lain itu kan biasanya kita kalau bangun gedung atau rumah tuh kan pakai bata merah kan Pak ya. Iya, betul. Tapi kalau di Batam ini susah kita dapat bata merah Pak. Jadi kita bilang itu kayak kayak blok aja gitu. Yang saya tahu tuh materialnya cuma pasir sama sama air lah gitu. Jadi dibentuk-bentuk seperti bata Iya. merah Pak. Sebenarnya Bu, intinya kan kalau bata merah atau apa itu kan dia tidak memikul struktur. Dia kan hanya untuk melindungi rumah itu supaya terhindar dari panas, hujan, dan terik. Nah, biasanya yang memikul struktur itu kan kolong dan balok. Ya. Kalau bata merah mau pakai batu merah atau pakai yang sejenis yang Ibu bilang tadi, sebenarnya nggak masalah Bu. Oh, Karena dia tidak cuma memikul struktur Bu. Yang memikul struktur oh, itu kan kolom dan baloknya. oh gitu. Karena kan Bata tahu bata merah itu kan digunakan untuk melindungi aja, melindungi iya, rumah cuman kan itu. kalau bata merah saya tengok juga Pak prosesnya dan bahannya kan dia pakai tanah liat dan Iya, dibakar kan. betul. Jadi logika saya berpikir pasti lebih kuat dan lebih kokoh kalau bangunan itu kita gunakan dengan bata merah. Sementara kalau blok itu, yang blok-blok itu saya lihat prosesnya sangat simpel gitu, cuman dikasih air, kasih semen, kasih pasir seperti kayak macam kita bikin dinding Plester. tempelnya gitu Iya, aja Pak. plester. Iya. Gitu tidak ada proses pembakaran gitu. Iya, intinya gitu Bu. Kalau kalau untuk apa gedung bata merah atau apapun itu kan hanya untuk sebagai pembatas saja atau melindungi ruangan. Iya, Tapi itu kan tapi kalau dasar dari kita bikin iya, bangunan kan, Pak, iya, untuk tapi dindingnya kan. iya, tetapi kalau strukturnya dia tidak mikul gaya itu Bu. Nggak ada gaya dia mikul. Oh, gitu ya. Yang mikul gaya itu kan kolom dan baloknya. Iya. Oh, gitu. Dia hanya melindungi dari panas kan gitu. Makanya ada kan kalau kita bikin dinding itu ada pakai bata merah, ada pakai Betul. ada yang orang pakai apa? Konblok apa? Iya, Apa iya, lombok blok-blok itu itu kita ya. bilang, Jadi Iya, jadi saya lihat juga tukangnya itu kan kita sampai ada yang sampai 50 cm Pak, hampir setengah setengah meter kan. Memang kalau untuk iya, pengerjaannya lebih cepat dan lebih efisien. Sementara kalau bata merah itu kan kurang lebih cuma 20 cm gitu kan. Eee, gitu. Jadi tukang-tukang sih memang lebih enak pakai, blok itu, beton iya, blok lah namanya gitu iya, kan, karena iya Bu. sampai ada 50 cm. Dan saya lihat juga, ya memang pengerjaan lebih cepat, cuman, logika saya aja karena proses pembuatan saya compare ya Pak ya, saya bandingkan gitu. Jadi saya berpikir, ya pasti lebih kuat bata merah gitu loh. Ya. Enggak Bu, Oh kalau dia perhitungan strukturnya dia tidak memikul gaya tuh Bu. oh gitu ya. Jadi nggak ada Nah, masalah kalau nggak masalah bangunan Bu, nggak kita masalah pakai, Bu. beton itu ya, Iya, blok beton ya, lah kita bilang iya. namanya. Yang mikul gaya itu kan dia kolom dan baloknya. Oke. Oke, terima kasih Pak buat Iya, penjelasannya Pak. Selamat siang. yang Pak. Baik, silakan Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau bertanya? Boleh, langsung on mic ya. Kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, mungkin nanti bisa melalui
chat ya, kalau masih ada yang ingin ditanyakan biar saya sampaikan ke Pak Jandri. Mungkin gitu Ya. dulu ya Pak ya. Ya, atau di email ke saya, Bu, boleh. Gimana Pak? Kalau ada pertanyaan boleh di email, nanti saya jawab. Oh iya boleh, ya langsung ke email Pak Jandri juga bisa. Iya, Pak Jandri membuka nih ya pertanyaan terus ya Pak ya. iya siap, Bu. Karena bisa juga di WA, Bu. Kan di atasnya ada saya kasih nomor handphone saya, Bu. Oke. Dan materinya Pak boleh di-share ke kita Pak Udah materinya Pak. saya share Oh iya. ke Oke, apa tadi? saya share dulu ya untuk materinya sebentar ya. Iya. Iya, makasih ya Mbak, makasih Pak. Siap, Bu. Untuk materinya sudah saya share ya Bapak Ibu, tapi masih proses pengiriman. Mungkin sambil menunggu materinya terkirim, jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup dulu ya. Terima kasih kepada Pak Jandri selaku pemateri pada pagi hingga siang hari ini. Semoga materi yang disampaikan nanti dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebagai partisipan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti materi dari awal hingga akhir. Mungkin sekian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Thank you. Iya, iya Bapak. Thank you Pak. Tuhan berkati. Materinya bisa ditunggu dulu ya Bapak Ibu, masih proses pengiriman melalui chat room. Terima kasih.